Pemirsa masih bersama kami di Presisi Siang. Untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas siang hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Brigadir Susan, petugas NTMC Korlantas Polri. Selamat siang, kami informasikan kondisi lalu lintas terkini melalui CCTV dari NTMC Korlantas Polri. Dan untuk lokasi yang pertama saya ajak kita pantau di Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Pemirsa, kondisi lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan maupun Selipi pada siang hari ini terpantau sudah ditutup. Dan kondisi lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang masih terpantau cukup ramai lancar. Dan tol dalam kota juga pada saat ini terlihat di CCTV kami peningkatan volume kendaraan dan antrian sudah mulai terjadi di tol dalam kota. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk mencari jalur alternatif untuk menghindari kepadatan yang mungkin akan terjadi di kawasan ini dan mencari alternatif lainnya. Untuk itu ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan kami lanjut ke lokasi yang kedua, masih tepatnya di Jakbar di daerah Selipi Palmera. Pemirsa, lalu lintas di kawasan ini dari arah Semanggi akan menuju ke Grogol terpantau kondusif, tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, mungkin dikarenakan adanya penutupan jalur di Senayan yang menjadi salah satu faktor terjadinya kendaraan-kendaraan di kawasan ini cukup lancar dan normal. Sedangkan kondisi lalu lintas dari arah tol dalam kota Cawang Grogol pada siang hari ini terpantau di CCTV kami cukup normal. Bagi Anda yang akan melintas kawasan ini, kami menghimbau sekali lagi untuk tidak menghindari kawasan area dari DPR maupun MPR RI ini untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan di kawasan ini. Dan berikutnya kami lanjut ke lokasi yang ketiga, tepatnya di Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Pemirsa, kondisi lalu lintas di kawasan ini dari jalur flyover, jalur arteri maupun jalur tol terpantau cukup ramai dan lancar dari arah Tendian yang akan menuju ke arah Pancoran maupun dari Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan dari arah jalur tol maupun arteri. Untuk selalu diantisipasi ketika melintas kawasan ini dikarenakan memang cukup ramai dengan aktivitas masyarakat dan juga kawasan ini dipenuhi oleh perkantoran yang menjadi salah satu faktor perlambatan kecepatan kendaraan sering terjadi di kawasan ini. Dan berikutnya di lokasi yang terakhir saya ajak kita pantau di exit tol Bekasi Barat. Pemirsa, lalu lintas di kawasan ini terpantau di CCTV kami dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani terpantau cukup ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan atau antrian juga terjadi hanya menjelang traffic light saja. Namun selepas dari traffic light masih terpantau cukup ramai dan lancar. Sedangkan dari arah sebaliknya yakni dari Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani atau yang akan berbelok ke arah kiri menuju memasuki gerbang tol Bekasi Barat juga masih terpantau cukup ramai dan lancar. Antisipasi di kawasan ini sering dilintasi oleh kendaraan-kendaraan besar dan ikuti arahan petugas kami yang saat ini sudah berada di lapangan. Dan perlu kami informasikan juga bagi masyarakat agar menghindari kepadatan di area depan DPR MPR dan sekitar Monas. Adapun informasi dari petugas kami di lapangan akan dilakukan penutupan arus maupun rekayasa lalu lintas yakni Jalan Gatot Subroto, arah DPR akan ditutup dan dialihkan menuju ke arah Gerbang Pemuda, Ben Hill maupun Jalan Sudirman dan via tol dalam kota juga rencananya akan ditutup jika masa memasuki tol dalam kota bersifat situasional. Dan rekayasa lalu lintas juga sudah dipersiapkan di Medan Merdeka Selatan, Monas dan Harmoni dengan melihat kondisi lalu lintas terkini yang terjadi di sana. Untuk informasi terkait bagaimana kondisi lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 dan SMS center kami di 9119. Demikian informasi dari Brigadir Susan. Selamat siang dan salam presisi. Ya pemirsa, beralih ke informasi berikutnya, bentuk kepedulian terhadap sesama kembali ditunjukkan oleh jajaran Polri. Kali ini Babin Kamtipmas Desa Balikpapan, Bribka Agus Salim dari Polsek Pringgabaya, Polres Lombok Timur, Polda Nusa Tenggara Barat menginisiasi bedah rumah milik seorang warga yang hidup dalam kondisi memprihatinkan. Kegiatan ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat setempat.
Berlokasi di Dusun Dasan Imba, Desa Balikpapan, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, pada Rabu siang, Babin Kamtibmas Desa Balikpapan Bribka Agus Salim melakukan silaturahmi sekaligus pengecekan rumah tidak layak huni milik keluarga Amak Sahana. Kondisi rumah yang ditempati Amak Johana sangat memprihatinkan. Ia tinggal di sebuah kandang kambing yang bocor saat hujan dan tanpa pembatas di sekelilingnya. Pembangunan rumah ini akan dilakukan secara gotong royong oleh warga sekitar. Sementara untuk tenaga tukang akan dibayar langsung oleh Bribka Agus Salim. Warga menyambut baik rencana ini dan siap bergotong royong demi mewujudkan tempat tinggal yang lebih layak bagi Amak Johana. Kegiatan ini tidak hanya mempererat silaturahmi antara kepolisian dan masyarakat, tetapi juga menumbuhkan semangat gotong royong serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Aksi nyata dari Bribka Agus Salim menjadi bukti bahwa kepedulian sosial bisa dimulai dari satu langkah kecil dan yang tulus. Diharapkan semangat gotong royong ini terus terjaga demi menciptakan lingkungan yang harmonis dan aman. Dan pemirsa, Serikat Buruh Indonesia hari ini menggelar aksi unjuk rasa serentak di depan gedung DPR dan MPR RI, Jakarta Pusat. Polda Metro Jaya menurunkan ribuan personel guna memastikan jalannya aksi berlangsung aman dan lancar. Kamis 28 Agustus 2025, Serikat Buruh Indonesia melaksanakan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR dan MPR Senayan, Jakarta. Aksi ini dijadwalkan mulai pada pukul 10 pagi dengan perkiraan jumlah massa antara 15.000 hingga 20.000 orang yang memadati kawasan Kompleks Parlemen Jakarta. Untuk memastikan pelaksanaan aksi berlangsung aman dan lancar, Polda Metro Jaya melaksanakan apel gelar pasukan di halaman gedung DPR MPR. Sebanyak 4.909 personil diterjunkan, terdiri dari Sabara, Korlantas, Brimob, dan berbagai satuan kerja lain yang tergabung dalam pengamanan. Sementara itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri menegaskan bahwa seluruh personil Polri agar bertindak humanis dan tidak sporadis. Kapolda Metro Jaya juga menekankan tidak ada petugas yang menggunakan senjata api karena prioritas utama adalah menjaga keselamatan masyarakat. Laksanakan tugas dengan penuh seksama dan penuh rasa tanggung jawab. Ingat sekali lagi, kita humanis, ya. Tidak boleh lagi kita terprovokasi, kita emosi, ataupun bahkan sporadis. Para sahabat sekalian, saya tegaskan pegang teguh prinsip jaga Jakarta, khususnya terkait perlindungan kita terhadap masyarakat. Ya, saya awal masuk sudah sampaikan kita memedomani jaga Jakarta. Berarti menjaga apa? Jaga warga, jaga lingkungan, jaga aturan, dan jaga amanah. Dalam aksi ini, buruh membawa sejumlah tuntutan, antara lain hapus sistem outsourcing dan tolak upah murah, stop PHK dan bentuk Satgas PHK, naikkan PTKP dan hapus pajak pesangon, sahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law, serta revisi RUU Pemilu untuk redesain sistem pemilu 2029. Polda Metro Jaya berharap aksi unjuk rasa dapat berlangsung dengan damai dan tertib, serta tidak mengganggu aktivitas publik. Dari Jakarta, Jelang Baskara, Sugeng Priyatno melaporkan untuk Polri TV. Personil dan Tondanki untuk bisa berkoordinasi. Pemirsa, Kepolisian Negara Republik Indonesia mengerahkan 4.639 personel gabungan guna mengamankan aksi demo di depan gedung DPR MPR RI. Dalam pengamanan ini, Polri akan mengedepankan pendekatan humanis kepada masyarakat. Pemirsa, tepat pada hari ini, Kamis 28 Agustus 2025, Serikat Buruh Indonesia yang terdiri dari KSPI dan juga KSPSI rencananya akan melaksanakan aksi unjuk rasa atau aksi demonstrasi di depan gedung DPR MPR RI yang terletak di wilayah Senayan, Jakarta Pusat. Dan perlu diketahui juga pemirsa bahwa
pelaksanaan aksi unjuk rasa yang akan dilaksanakan oleh Serikat Buruh Indonesia ini dilaksanakan kurang lebih rencananya pada pukul 10 pagi mendatang. Dan tentunya akan hadir sebanyak 15 sampai dengan 20.000 buruh yang berasal dari Jabodetabek maupun luar Jabodetabek. Dan tentunya guna mengamankan pelaksanaan aksi unjuk rasa oleh KSPI dan juga KSPSI atau biasa dikenal dengan Serikat Buruh Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia pagi tadi pukul 7 sudah melaksanakan apel kesiapsiagaan dari Polda Metro Jaya tentunya, yang diikuti kurang lebih sebanyak 4.969 personel gabungan yang terdiri dari Korlantas, Brimob, Sabara, dan Satker lainnya yang mendukung pelaksanaan pengamanan di sekitaran kompleks DPR MPR RI. Dan juga tentunya Tentara Nasional Indonesia atau TNI Angkatan Darat juga turut membackup untuk melakukan pengamanan di sekitaran gedung DPR dan MPR RI. Selain itu juga apel kesiapsiagaan yang dilaksanakan oleh Polda Metro Jaya ini dipimpin langsung oleh Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Asep Edi Suheri, yang mana dalam penyampaian arahan kepada seluruh personel yang akan melakukan pengamanan, ada beberapa penekanan yang ditujukan kepada para personel oleh Irjen Pol Asep Edi Suheri terkait dengan pola pengamanan yang nantinya akan dilakukan ataupun dilaksanakan oleh para personel. Adapun penekanan tersebut antara lain petugas wajib bertindak humanis dan tidak sporadis kepada para aksi atau demonstran. Selain itu juga tidak ada anggota yang menggunakan senjata api kepada para demonstran. Selanjutnya ada prioritaskan keselamatan masyarakat atau yang dalam hal ini demonstran dan juga keselamatan terhadap para anggota yang sedang bertugas. Selain itu juga sampai dengan saat ini pukul 9.41 waktu Indonesia Barat, tadi kita sudah melihat juga dari pandangan ada beberapa serikat buruh yang sudah datang dan tentunya sedang menuju ke satu titik kumpul yang sudah ditentukan oleh mereka untuk menunggu serikat buruh yang lain dan akan melaksanakan aksi unjuk rasa persis di tempat saya berdiri di depan gedung kompleks DPR MPR RI yang terletak di Senayan, Jakarta Pusat. Selain itu juga harapan dari pihak kepolisian yakni Polda Metro Jaya ini aksi berlangsung damai dan tertib dan juga tidak mengganggu aktivitas publik, dan juga jika terjadi segala jenis tindak kriminal yang ada di sekitaran wilayah di depan kompleks gedung DPR MPR atau sekitarnya, masyarakat diimbau bisa menghubungi call center 110 yakni layanan telepon bebas pulsa untuk memberitahu dan juga meminta bantuan dari pihak kepolisian terdekat. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Dari Jakarta Pusat, Jelang Baskara, Sugeng Priyatno, Polri TV. Ya pemirsa, di informasi berikutnya, dalam rangka peringati Hari Jadi Poluan ke-77, personel poluan dari seluruh Satker Mabes Polri melakukan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kalibata pada Kamis pagi. Menjelang peringatan Hari Jadi Poluan Republik Indonesia ke-77, personel polisi wanita dari seluruh Satker Mabes Polri mengikuti kegiatan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata, Jakarta Selatan pada 28 Agustus 2025. Tabur bunga ini dimulai dengan penghormatan dan pemanjatan doa kepada para pahlawan yang telah gugur ketika memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dilanjutkan dengan penaburan bunga ke sejumlah makam pahlawan seperti makam B.J. Habibie dan Ibu Ainun, serta beberapa makam pahlawan nasional dan tokoh nasional lainnya. Ketua Panitia Peringatan Hari Jadi Poluan ke-77, Kombes Pol Yolanda Evelyn Sebayang, menyatakan bahwa tabur bunga ini menjadi momen refleksi diri bagi personel poluan untuk meneruskan perjuangan para pahlawan dan dapat menjadi sosok pahlawan masa kini yang terus melindungi dan melayani kaum perempuan serta masyarakat. Dalam rangka rangkaian Hari Jadi Poluan yang ke-77 pada hari ini tanggal 28 Agustus 2025, seluruh poluan jajaran se-Indonesia kita melaksanakan tabur bunga. Jadi kita berharap dengan melaksanakan tabur bunga ini, poluan juga memiliki nilai kejuangan terkait dengan pahlawan.
bahwa kita tahu bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pahlawannya. Nah, gini juga kita membawa Polwan untuk bisa langsung ke TMP untuk melaksanakan tabur bunga. Tentunya pada hari jadi Polwan ini kita selalu berharap, dengan kita melihat pahlawan, kita juga berharap polwan-polwan itu juga bisa menjadi pahlawan dengan caranya saat ini, dengan seperti apa kita menghadapi masyarakat saat ini. Berkaitan juga dengan hari jadi Polwan, bahwa pada tanggal 1 September secara serentak Polwan Republik Indonesia akan melaksanakan Rise and Speak, yaitu sebuah gerakan yang dilakukan bersama dengan masyarakat untuk berani bersuara, untuk berani menyuarakan apabila ada hal-hal ataupun kekerasan, kejahatan yang ada di lingkungannya. Nah, dengan itu kita berharap kebersamaan antara Polwan dengan masyarakat itu bisa berjalan untuk melindungi sesama. Dan kita bisa melihat Polwan itu sebagai sahabat perempuan, sebagai sahabat anak, dan juga sebagai sahabat masyarakat. Tabur bunga ini merupakan salah satu rangkaian rutin dalam peringatan Hari Jadi Polwan yang pada tahun 2025 ini merupakan hari jadi yang ke-77. Dengan mengusung tema Polri untuk Masyarakat, diharapkan dari kegiatan tabur bunga ini dapat menjadi momen refleksi bagi para anggota polisi wanita di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Atianuma Willy Amanda, Polri TV. Ya pemirsa, Kapol Subsektor Pasar Induk Kramat Jati Polres Metro Jakarta Timur bersama Kepala PAUD dan Guru Bina Tunas Jaya melakukan kegiatan mengajar anak-anak belajar mengaji. Dalam upaya membangun hubungan yang lebih erat antara kepolisian dan masyarakat, Kapol Subsektor Pasar Induk Kramat Jati Ibda Abdul Basit melaksanakan kegiatan edukasi berupa pengajaran mengaji kepada anak-anak usia dini di lingkungan Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia bagian Barat ini merupakan pelaksanaan dari program Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Alfian Nurzizal, serta arahan Kapolsek Kramat Jati AKP PH Siahaan. Program ini bertujuan untuk membangun komunikasi dua arah antara Polri dan masyarakat, serta menciptakan suasana aman dan nyaman dan kondusif di lingkungan pasar. Dalam kegiatan ini, Ibda Abdul Basit turut mengajar bersama Kepala PAUD Bina Tunas Jaya, Ibu Veda Sofiana, dan para guru. Mereka mengajarkan mengaji Al-Quran, tajwid, serta Iqra 1 dan 2 kepada anak-anak berusia 4 hingga 5 tahun yang merupakan anak-anak pedagang dan warga sekitar Pasar Induk. Kegiatan ini diikuti oleh 42 orang anak dan diselenggarakan secara gratis setiap hari Senin hingga Jumat. Tujuan kegiatan mengaji ini membekali anak-anak dengan ilmu membaca Al-Quran sejak dini agar tumbuh menjadi anak yang soleh dan solehah. Mendekatkan sosok Polri kepada anak-anak agar tidak merasa takut, tetapi justru merasa nyaman dengan kehadiran polisi, menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap Polri, menjalin hubungan yang harmonis demi terciptanya Harkamtibmas. Pemirsa, presisi siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.